Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dari Tadris Umum, yaitu Tadris Matematika, NIM 0112. Saya di sini akan menjelaskan tentang short term memory, long term memory, dan metakognisi. Seperti yang kita tahu, memori atau ingatan pada setiap manusia berbeda-beda. Ada yang memiliki memori jangka panjang, memori jangka pendek, dan ingatan yang mengingatkan kita pada hal-hal yang melekat pada kita. Yang di sini ada gambar seperti yang saya tunjukkan. Yang di tengah ini adalah gabungan dari semua materi tadi, yaitu short term memory, long term memory, dan metakognisi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu short term memory, yang saya lambangkan dengan jamur, karena jamur terkesan atau umumnya itu pendek, tidak ada jamur yang panjang. Short term memory, ingatan jangka pendek, adalah suatu proses penyimpan memori sementara. Artinya, informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Jadi, ingatan jangka pendek itu ingatan yang disimpan pada saat hanya dibutuhkan. Jika sudah tidak dibutuhkan, ingatan itu akan hilang dengan sendirinya atau tidak diingat lagi. Nah, contoh dari short term memory yaitu seperti saat mendengarkan suatu materi dari guru. Nah, ingatan itu kita butuhkan saat materi tersebut. Setelah materinya selesai, maka ingatan itu sudah tidak diperlukan lagi, seperti itu. Nah, bisa jadi itu nanti digunakan untuk di masa-masa yang akan datang, gitu. Di waktu yang kedepannya mungkin masih dibutuhkan, dan itu masuk dalam kategori long term memory, yaitu yang dilambangkan sebagai umat jamu karena bentuknya sangat panjang, gitu. Jadi seperti ingatan manusia yang memiliki jangka panjang. Long term memory, suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen, artinya informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Kapasitas yang dimiliki ingatan jangka panjang tidak terbatas tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi, ingatan waktu kita masih kecil masih bisa kita ingat kembali, yang disebut dengan long term memory. Seperti saat kita sudah tidak pernah sholat, lalu kita ingin sholat kembali. Nah, kan kita harus mengingat bagaimana cara-cara sholat, bagaimana rukun-rukunnya. Nah, itu menggunakan long term memory, mengingat kembali kepada masa kecil kita saat kita belajar tentang sholat. Nah, yang ketiga yaitu metakognisi. Metakognisi merupakan kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Secara lebih rinci, Biryuko mengungkapkan bahwa konsep metakognisi merupakan pemikiran seorang tentang pemikirannya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Jadi metakognisi ini merupakan pemikiran seseorang tentang pikirannya sendiri. Apa yang mereka pikirkan, mungkin ide-ide yang cemerlang atau inovasi-inovasi baru, begitu, yang dilihat dari pengalamannya, keterampilannya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini faktor pengaruh memori. Faktor pengaruh memori ada 4. Yang pertama faktor usia, yang kedua faktor fisik, yang ketiga faktor emosi, dan yang terakhir minat dan motivasi. Jadi faktor-faktor yang mampu mempengaruhi memori kita yaitu yang pertama faktor usia.
Nah, beda kan usia pada saat kita muda dan saat kita tua, memori ingatan kita sudah sangat berbeda. Saat kita muda, kita mesti tajam ingatannya, cepat ingat, dan setelah kita tua sudah termakan dengan usia, maka ingatan kita juga akan menurun. Yang kedua yaitu kondisi fisik. Nah, jika kita sehat dan saat kita sakit, itu juga akan berbeda. Kalau kita lagi sehat, kita akan lebih mudah menangkap suatu pemikiran atau apa yang dipikirkan, apa yang dibicarakan, kita mudah untuk menangkapnya. Beda halnya saat kita sakit, semua yang akan kita pikirkan akan kacau dan susah untuk diingat. Yang ketiga, faktor emosi. Emosi ini seperti emosi perasaan sedang marah gitu, akan mudah diingat atau akan melekat pada ingatan kita, dibandingkan dengan saat-saat biasa yang tidak mengenal emosi sama sekali, maka itu akan mudah untuk dilupakan. Yang terakhir, minat dan motivasi. Jika sudah mempunyai minat dan mempunyai motivasi, maka ingatan bisa menjadi lebih kuat dan bisa menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika tidak mempunyai minat dan motivasi untuk mengingat itu, maka ingatan akan mudah hilang ataupun lemah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.